bikin merinding. Inilah azab pedih bagi Jenderal Israel atas kekejamannya pada Palestina. Jika mendengar kata kejam, sudah pasti terbesit nama Israel dalam benak kita. Bagaimana tidak, negara yang satu ini tidak pernah berhenti untuk sewenang-wenang dan melakukan hal keji pada bangsa Palestina. Kapan mereka akan memberikan kemerdekaan dan kedamaian bagi Muslim di sana? Mereka selalu angkuh dan merasa paling hebat karena didukung si Mama Riga. Peran tentara dan pasukan Israel pasti sangat besar dan di setiap unit pasti ada jenderal dan komandan yang menjadi ketua. Dikabarkan saking banyaknya dosa sang jenderal, seorang jenderal Zionis harus mati mengenaskan. Ajab menyerang jenderal militer ini sebelum ajal menjemputnya. Terbiasa dihormati dan berperilaku congkak, jenderal Zionis ini malah dikabarkan menangis sepanjang waktu sebelum tiba hari akhirnya. Mengapa demikian? Dikabarkan mentalnya terganggu karena telah menghabisi banyak sekali warga tak berdosa dan dirinya menjadi sangat sedih dan terpukul dan tidak mau bertugas lagi. Bahkan dikabarkan jika akhir hidup sang jenderal sangat tragis. Ajab pedih menimpa sang jenderal dan harus menerima balasan dari Tuhan atas tindakan yang sudah menghabisi banyak hidup orang-orang tak berdosa hanya demi keegoisan dan keserakahan para pemimpin Zionis dan Mama Riga. Pada akhirnya, sang jenderal yang menjadi budak kekuasaan Zionis pun harus mati sia-sia dan meninggalkan jabatannya. Azab nyata untuk Israel, ribuan warga jadi korban setelah semena-mena pada Palestina. Ya, mungkin inilah yang bisa menggambarkan apa yang terjadi pada warga Israel ketika sebuah sirine di seluruh kota mengaung di ribuan warga Zionis berlarian kabur ketakutan mencari pertolongan. Hal itulah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh warga Palestina ketika si tentara Zionis datang dengan serangan tiba-tiba, bahkan memblokir warga melakukan ibadah di Masjid Aqsa, masjid yang merupakan tempat suci menjadi kebanggaan seluruh muslim di dunia. Kualat adalah kata yang pas yang bisa menggambarkan hal yang terjadi pada Israel, namun masih tidak disadarinya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 167, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Al-A'raf 167. Pada ayat itu Allah memberitahu bahwa Allah akan mengirimkan orang yang akan menimpakan azab terhadap kaum Yahudi. Azab itu seperti kehinaan dan kerendahan, termasuk pula kewajiban membayar jizyah atau pajak. Misalnya ketika Allah mengirimkan kepada mereka Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Raja Buktanashir yang membunuh dan menawan mereka serta menetapkan mereka untuk membayar pajak yang mereka serahkan kepada orang-orang Majusi. Kemudian orang Yahudi itu berada di bawah penindasan raja dari Yunani hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga menetapkan pemungutan pajak dari mereka. Mereka senantiasa dalam kehinaan di bawah kekuasaan orang lain. Musafir menyebut kata ta'azzana adalah berwaza tafa'ala, merupakan kata kerja dari al-zaunu yang berarti memberitahu. Ada juga yang memaknai sebagai memerintahkan. Sampai hari ini kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya, yaitu disebabkan oleh kemaksiatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Selanjutnya inna rabbuka
Ya sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, yaitu bagi orang yang berbuat maksiat. Wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu Allah banyak menyandingkan antara targhib pembangkit harapan dan tarhib pembangkit rasa takut, agar jiwa manusia tetap berada di antara rasa berharap dan rasa takut. Kalaupun sekarang justru mereka orang Yahudi yang menindas orang Palestina, baik dari kalangan muslimin maupun Kristiani, mereka juga bahkan merampas harta kaum muslimin. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi lebih pada kelemahan umat Islam yang kurang kompak, bersatu dan berjamaah. Kalau sudah muncul kekuatan berjamaah, maka akan kembali mereka orang-orang Yahudi yang harus membayar jizyah. Patut kita renungkan. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. 2 kali pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dan kedua, kami datangkan kepadamu hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Mereka merajalela di kampung, itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra. Maka sebenarnya ulah membabi buta pasukan Zionis Yahudi menjajah Palestina, upaya Yahudisasi di kawasan Al-Quds, menghalangi umat muslimin beribadah sholat di rumah Allah, masjid. Itu semua hanyalah golongan terakhir dari kepongahan mereka dan keingkarannya terhadap Allah. Dikabarkan saking banyaknya dosa sang jenderal, seorang jenderal Zionis harus mati mengenaskan. Ajab menyerang jenderal militer ini sebelum ajal menjemputnya. Terbiasa dihormati dan berperilaku congkak, jenderal Zionis ini malah dikabarkan menangis sepanjang waktu sebelum tiba hari akhirnya. Mengapa demikian? Dikabarkan mentalnya terganggu karena telah menghabisi banyak sekali warga tak berdosa dan dirinya menjadi sangat sedih dan terpukul dan tidak mau bertugas lagi. Bahkan dikabarkan jika akhir hidup sang jenderal sangat tragis. Ajab ini menimpa sang jenderal dan harus menerima balasan dari Tuhan atas tindakan yang sudah menghabisi banyak hidup orang-orang tak berdosa hanya demi keegoisan dan keserakahan para pemimpin Zionis dan Mama Rika. Pada akhirnya, sang jenderal yang menjadi budak kekuasaan Zionis pun harus mati sia-sia dan meninggalkan jabatannya.